Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya ST Mobil TV. Kali ini saya akan menginformasikan di video ini tentang Terios ini yang kena malpraktek. Aduh, sayang banget. Terios ini, jadi ceritanya Terios ini itu kena malpraktek dalam artian masuk bengkel yang bengkelnya itu kerjanya satu asal-asalan, kedua itu pakai spare part yang bukan punyanya, akhirnya jadi bermasalah ke depannya. Dan ini ceritanya pemilik tadi masuk ke sini, saya cerita masuk ke sini kemarin itu cuma ngeluh, Mas, ganti packing silinder head. Saya tanya kenapa ganti packing silinder head, panas terus, tidak pernah terselesaikan masalahnya. Terus saya cek ini habis bongkar mesin ya, saya bilang gitu. Beliaunya terus akhirnya bilang, oh iya Mas, habis bongkar mesin sekitar 2 minggu yang lalu. Terus saya tanya, habis bongkar mesin 2 minggu kenapa kok diminta dibongkar lagi di tempat saya? Terus saya korek-korek, saya mencari informasi sejarahnya itu seperti apa awal-awalnya, kenapa sampai dibongkar mesin dan sebagainya. Karena itu penting bagi saya ketika saya menangani kasus yang seperti ini. Takut saya ada penanganan yang salah di perakitan mesinnya. Terus beliaunya bilang dibongkar mesinnya karena olinya tidak naik. Setelah dibongkar saya tanya apa aja yang diganti. Waktu pas dibongkar itu diganti itu cuma metalnya atau bearing metalnya, bearing metalnya, metal jalan, metal duduk. Terus kemudian crankshaftnya itu di undersize, ukurannya dikucilkan karena dia baret. Terus berikutnya dibersihkan ruangannya karena olinya tuh ngental atau mengerak atau banyak lumpurnya, jadi berlumpur dalamnya, akhirnya olinya nggak naik ke atas. Jadi makanya ketika kita ngambil unit mobil itu usahakan kita cek tutup olinya ada keraknya atau enggak. Kalau ada keraknya jangan diambil karena kasusnya seperti ini. Jadi baru dipakai sekitar 1 bulan harus bongkar mesin. Setelah bongkar mesin ketemu bengkel yang enggak bagus, akhirnya bongkar lagi. Jadi biayanya semakin mahal sekali. Jadi setelah itu dilakukan perakitan ulang lagi dan katanya habis, saya tanya habis berapa? Habis 5 juta bongkar mesin, ganti ring seher. Tapi sehernya tidak diganti, cuma ganti ring seher, ganti seal-sealnya, sama ganti metalnya dan undersize crankshaftnya. Terus setelah saya lakukan pengecekan itu si starter itu mungkin nggak saya videokan itu ya. Si starter itu dari radiatornya itu keluar airnya, keluar terus gitu. Nggak cuma duduk-duduk aja tapi keluar airnya seperti itu. Dan beliaunya sampai bilang sudah saya kembalikan ke bengkel tempat bongkar mesinnya itu sampai 4 kali apa 5 kali dan cuma di angin-angin aja, tidak pernah dilakukan mungkin review ulang lagi apa aja yang sudah dilakukan kok bisa sampai seperti ini, nggak beres seperti ini gitu. Enggak, katanya cuma gitu-gituin aja sampai disuruh ganti radiator. Ini radiatornya baru, sudah ganti radiator baru, water pump akhirnya diganti juga, water pump diganti, kemudian termostatnya ini juga ini diganti juga, padahal nggak rusak. Jadi radiator nggak rusak, akhirnya suruh ganti sama bengkelnya, akhirnya diganti. Nurut aja orangnya, kebetulan yang punya mobil nurut sama bengkel itu. Ganti radiator, isi nggak bermasalahnya masih ada, suruh ganti water pump nggak rusak, suruh ganti water pump juga. Terus berikutnya termostatnya sudah nggak rusak, diganti juga termostatnya. Akhirnya masalahnya nggak selesai juga, dibawa ke tempat radiator. Ceritanya beliaunya itu radiator yang sudah baru dibongkar sama tempat radiator, dicek, dikorokin lagi. Yo namanya radiator baru dipakai 2 hari yo nggak mungkin buntu gitu loh. Jadi yo sesuatu yang nggak masuk logika sampai dilakukan seperti itu. Jadi nggak mau mereview ulang lagi apa yang sudah dikerjakan, kenapa nggak beres. Nah akhirnya dibawalah, karena sudah mentok, akhirnya dibawalah ke tempat saya. Dan saya langsung vonis kemungkinan itu ada salah di pemasangan packing cylinder head. Nah ini packing cylinder headnya nih. Ini sudah saya bongkar ya, kan mesinnya sudah dibongkar. Jadi ini salah. Ini dipasangnya ini pakai punya Grand Max. Jadi kalau punya Grand Max itu sininya buntu. Nah terus berikutnya ini akhirnya saya slap ulang, makanya saya ganti juga. Kalau aslinya itu nggak kayak gini ya, nggak tebel. Aslinya itu pakai packingnya itu seng atau besi yang 1 lembar, ini udah tebel. Karena itu sudah saya slap, sudah saya ratakan pakai bubut. Ini saya belikan yang sama seperti ini tapi yang lebih bagus. Nah ini bedanya nih, lihat. Nih bedanya.
Ini bedanya, ini bolong punya Terios ras itu kan sama, Xenia Avanza sama bolong sini. Ini punya Grand Max itu buntu. Terus ini nggak ada lubang airnya, ini ada lubang airnya, ada lubang airnya, ada lubang. Jadi panasnya itu karena salah spare partnya. Spare partnya bengkel yang lama itu ngawur, dia pakai yang penting bisa kepasang, punya Grand Max dipasang ke sini. Ini harusnya berlubang, dia jalurnya tidak berlubang. Jadi sepele aja sebenarnya, cuma seperti itu. Kita ganti pakai silinder headnya, kita ratakan headnya, kita pasang lagi. Nah, dan yang jelek itu ternyata bengkel yang lama itu seperti ini. Kata nih habis bongkar mesin, tapi lihat, nah nih kerak-keraknya nggak dihilangin. Jadi ini karena katanya bongkar mesin dan seal clamp-nya itu nggak dibongkar. Nah, ini rawan karena sudah umur juga, kita ganti yang baru seal clamp-nya. Kita juga bersihkan klep-klepnya ini yang tidak dibersihkan sama bengkel yang lama. Terus berikutnya ini termostatnya masangnya salah karena ini bagian atas, jadi ini ada tandanya centilannya. Ini kalau saya bongkar, saya lepas, ini ada centilannya seperti ini. Ini harusnya sama, ini ada cowakannya, ini harusnya dia seperti ini. Tadi masangnya seperti ini. Jadi ininya di samping sini, ini tandanya di atas, harusnya masangnya di atas seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi ternyata bengkelnya masangnya nggak pas. Jadi apa ya, buat teman-teman semua, kalau mau masuk bengkel itu harus diperhatikan juga jaminannya. Kalau saya bongkar seperti ini, saya jamin satu bulan lah. 1 bulan kalau ada kendala ya gratis, free, tidak ada beban lagi. Tapi memang posisinya pengerjaannya saya agak lama, bongkar seperti ini. Kalau dulu saya masih pertama-tama buka bengkel itu 2 hari jadi, karena pengerjaannya cuma 1 mobil. Nah sekarang mobil yang masuk itu ya saya tolak-tolak karena posisinya banyak yang harus dikerjakan. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa like-nya untuk videonya biar saya tambah semangat membuat video-video yang lain. Teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa kalau masuk bengkel, cari bengkel yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan mempunyai basic teknik yang bagus, agar tidak asal, agar tidak mencederai dompet. Harusnya nggak diganti, nggak rusak, sampai diganti, akhirnya juga nggak selesai masalahnya. Terima kasih semuanya, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Dukung terus channel saya biar channel tambah maju. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ganti seal clamp-nya, saya rapikan, saya pasang lagi, dan kalau sudah jadi nanti insya Allah saya akan review mobilnya Terios. Dadah.